Halo teman-teman PMG Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Nah, di Breaking News hari ini, aku akan ngomongin tentang ada 15 obat cair yang mengandung ethylene glycol, yang bahannya ethylene glycol itu bisa menyebabkan gagal ginjal yang akut ya teman-teman. Jadi teman-teman pantengin nih, yang ini penting buat kesehatan. Nah teman-teman, jadi pada saat Kamis 20 Oktober 2022, di Jakarta, teman-teman, sebanyak 15 produk sirup obat Indonesia teridentifikasi mengandung ethylene glycol. Nah, ini tuh adalah salah satu senyawa yang bisa menyebabkan penyakit, yaitu gagal ginjal yang akut nih, teman-teman. Jadi berbahaya banget buat tubuh. Nah, dengan adanya pemberitaan seperti ini, pemerintah itu mengatakan bahwa ke beberapa apotik dan juga tenaga kesehatan lainnya untuk menghentikan peredaran dari obat-obat sirup nih teman-teman, karena masih di hold semua biar diidentifikasi lagi lebih dalam. Dan juga Ken, dari 18 tersebut 15 obat yang mengandung ethylene glycol itu apa aja sih? Nah, itu masih belum dikatakan sama pemerintah teman-teman, itu masih belum dibuka karena mungkin juga ada 1 dan 2 hal ya yang ingin dijaga. Nah, informasi ini teman-teman itu dikatakan oleh Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes, yaitu dari Bapak Saksono Harbuwono. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa kita sudah mengidentifikasi 15 dari 18 obat yang diuji, dan obat yang diuji itu obat sirup ya teman-teman, masih mengandung ethylene glycol. Nah, ini dikatakan pada saat hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 pada saat Hospital Expo Persi. Nah, jadi teman-teman sampai sekarang BPOM itu masih menyelidiki terus nih, apakah senyawa ini yang menyebabkan AKI ini emang benar dari obat ini nggak sih, atau bisa dengan faktor-faktor lain, karena udah dites beberapa kali emang ethylene glycol ini bisa berpotensi untuk menimbulkan gagal ginjal akut nih teman-teman. Jadi ya untuk sekarang kita doain aja semoga pemerintah bisa memberitahu kita bahwa gimana sih informasi selanjutnya, dan aku akan bakal keep in update terus ke teman-teman juga, karena ini kan menyangkut kesehatan nih teman-teman. Jadi aku juga berharap bahwa teman-teman juga bisa menerima berita ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas, teman-teman bisa lihat langsung di kolom description di bawah, teman-teman coba baca sendiri karena ini newsnya aku ambil dari Indonesia langsung. Nah teman-teman, dari fakta yang telah diberitahu yaitu dari 18, 15-nya itu mengandung ethylene glycol, menurut aku sih ini cukup banyak ya, malahan ini berarti berapa tuh, 80%-an ke atas teman-teman. Kemungkinan bahwa di setiap obat cair yang kita gunakan tuh mungkin ada mengandung ethylene glycol gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman jangan panik, teman-teman nggak apa-apa, teman-teman tetap kalau misalnya mungkin mau mengkonsumsi obat atau seperti apa ya, teman-teman silahkan konsultasi ke dokter-dokter atau ke bidang medis yang teman-teman percaya. Teman-teman tanyain dulu, jangan langsung makan-makan aja. Kalau misalnya emang kita orang Indonesia kan biasanya suka aduh pusing, misalnya langsung cari obat-obat yang emang Bodrex atau Panadol misalnya kita ngomong ya. Teman-teman kalau bisa ya, kalau misalnya emang sakit itu teman-teman kalau bisa pertolongan pertama itu teman-teman harus ke dokter dulu, biar teman-teman bisa tahu tuh yang dianjurkan itu sebenarnya obat apa sih, obat apa yang boleh dimakan, yang kayak gimana sih. Jangan teman-teman main eksekusi sendiri gitu loh, nanti takutnya malah mengandung yang enggak juga kan. Mungkin kayak gitu sih teman-teman kesimpulannya. Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan video yang seperti ini, aku mau minta tolong ke teman-teman untuk tulis di kolom komen, dan juga teman-teman tolong like dan juga subscribe biar kita ID Radio bisa tumbuh bareng-bareng nih teman-teman, tumbuh makin gede. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja breaking news hari ini. Aku berharap teman-teman suka, dan see you guys on next breaking news. Dadah. Halo teman-teman PM di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact. Nah, di Fun Fact kali ini mungkin aku akan ngomongin tips and tricks lagi nih. Nah, tapi ini mungkin yang sekarang lagi gempar-gemparnya di Indonesia ya teman-teman, yaitu tentang resesi di tahun 2023. Nah, sebenarnya kenapa sih aku harus ngomongin ini? Kan masih jauh Ken, tahun 2023 emang lu tahu gimana jadinya bisa tahun 2023 resesi atau enggak gitu loh, kan masih jauh. Nah, jadi teman-teman benar, aku nggak tahu tahun 2023 itu bakal kayak gimana teman-teman.
Tapi aku mau aja buat semua teman-teman yang mungkin nonton video ID Radio, yang teman-teman yang sering liatin video di ID Radio tahu bahwa yang sekarang lagi gempar di Indonesia tuh ngomongin apa sih. Makanya aku mau bukain topik yang kali ini. Dan juga buat disclaimer atau tolong dicatat, dan aku bukannya menakut-nakutin atau apa ya teman-teman, tapi ya aku berharap teman-teman juga bisa melihat aku ngomong seperti ini bukan nakut-nakutin atau bukan nyuruh kalian kayak gimana, tapi ya coba teman-teman simak juga yang aku akan ngomong dan juga teman-teman nilai sendiri, karena ya mungkin yang aku ngomongin ini kalau teman-teman nggak percaya ya udah nggak apa-apa, tapi kalau misalnya emang teman-teman ngerasa bahwa ada benar juga loh, ya itu bagus. Mungkin gitu aja teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke tips and trick. Nah teman-teman, jadi teman-teman, aku di topik kali ini aku nggak bisa ngomong sesuai dengan apa yang aku mau ngomong, karena base atau sumber dari yang aku ambil tips and tricksnya ini dari salah satu YouTuber yang terkenal di Indonesia, salah satu CEO juga dari satu startup atau company yang baru booming di Indonesia ya, namanya Raymond Chin, yaitu CEO dari Ternak Uang. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa akan ada resesi di tahun 2023. Sebenarnya bukan beliau sih yang ngomong. Beliau cuman mendengar dan menyerap dari beberapa tokoh-tokoh penting di Indonesia. Contohnya Pak Jokowi sering ngomong di pidato, terus juga Bu Sri Mulyani sering juga ngomong. Kan itu merupakan salah satu tanda-tanda nih kenapa sih mereka nggak ngomong langsung teman-teman bahwa 2023 Indonesia akan resesi atau apa, tapi yang saya tangkap dari videonya Raymond Chin itu bahwa Pak Jokowi sering menyiratkan di pidato-pidatonya bahwa kita disuruh tetap waspada gitu loh pada saat di tahun 2023. Dan juga bukan cuman Raymond Chin ya, tapi banyak juga pembisnis-pembisnis atau entrepreneur yang ada di Indonesia juga mengatakan bahwa di tahun 2023 itu akan resesi. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya gimana sih Ken? Lu mau ngomongin apa tips and tricksnya? Oke, jadi untuk tips and tricksnya, mungkin aku akan ngomong tentang gimana sih harusnya kita menanggapi masalah itu harusnya dengan kita, misalnya kalangan yang menengah atau kalangan yang masih mencari uang untuk jadi lebih kaya. Itu menurut aku ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini langsung tipsnya. Nah, jadi teman-teman, tips yang pertama itu kalau di Raymond Chin itu beliau mengatakan bahwa suit yourself atau defense yourself, aku lupa. Nah, jadi di sini itu teman-teman diharuskan untuk bersiap-siap. Nah, bersiap-siap ini kayak gimana sih? Jadi teman-teman harus menyiapkan dana darurat. Nah, dana darurat ini apa sih Ken sebenarnya? Jadi teman-teman, dana darurat itu merupakan dana atau biaya yang teman-teman siapkan selama salah satu kurun waktu, atau ya mungkin 3 bulan atau 6 bulan atau 12 bulan, yang dimana teman-teman harus siapkan di saat-saat pandemi yang seperti ini teman-teman, yang gunanya untuk menutupi ketika ada kejadian yang tidak diinginkan ke depannya. Teman-teman bisa pakai itu biaya-biaya yang teman-teman sudah tabung. Nah, kenapa sih harus ada dana darurat kan? Nah, jadi beliau mengatakan bahwa dana darurat ini penting karena kita nggak tahu ke depannya itu gimana. Jadi ketika ada sesuatu hal yang tidak terduga atau yang kita nggak plan itu terjadi, dan sampai terjadi kita juga masih ada bantalan yang dimana menahan kita untuk nggak panik nih teman-teman. Jadi coba bayangkan, ya kita nggak ngomongin resesi lah, kita ngomonginnya sekarang misalnya lagi kayak kemarin pandemi, tiba-tiba ada keluarga sakit atau kita sendiri sakit. Kalau misalnya kita nggak siapin uang tabungan untuk dana darurat ketika kita sakit, gimana gitu loh. Nah, itu kan pasti kita panik, kita langsung mikir, aduh mau pinjam apa, itu jadinya malah nambah utang lagi teman-teman, malah nambah biaya lagi gitu loh. Sedangkan kalau misalnya teman-teman udah siapin dari sekarang, teman-teman bisa ya nabung lah, bisa ada bantalan yang buat teman-teman jatuh ketika teman-teman ada sesuatu yang datang ke teman-teman yang secara
tiba-tiba teman-teman udah siap tuh ada bantalan-bantalan, yaitu dana darurat tersebut teman-teman. Nah, cara yang kedua menurut aku teman-teman harus mulai menghitung lagi nih pengeluaran teman-teman, apakah ada yang bisa dikecilkan dari yang gede atau gimana. Nah, ini teman-teman harus lihat-lihat sendiri, karena misalnya nih teman-teman ada yang sering pergi keluar makan terus, nah, mungkin itu boleh dikitin lah gitu loh. Ya mungkin yang awalnya seminggu sekali jadinya 2 minggu sekali, karena biar kita juga bisa nabung nih teman-teman untuk persiapan. Mungkin ya kita nggak tahu di 2023 itu apa yang akan terjadi. Jadi ya kalau misalnya kita bisa siapkan amunisi atau siapkan senjata kita, yaitu uang yang kita tabung itu, ya itu bakal lebih baik teman-teman, karena teman-teman pasti bisa juga ketika itu terjadi teman-teman udah siap dan teman-teman ada pegangan nih senjata, yaitu ya cash itu teman-teman. Nah yang ketiga, apa sih tipsnya Ken? Menurut aku selain kita mengurangi expense kita atau biaya kita juga harus nambahin income kita atau pendapatan kita teman-teman. Karena ya penambahan uang atau penambahan pekerjaan itu nggak mungkin akan salah lah. Tapi ingat lagi teman-teman, ketika teman-teman nambahin pekerjaan atau teman-teman dapat income yang lebih, teman-teman juga nggak boleh nih kayak rasanya penaikan gaya hidup gitu loh. Kayak misalnya teman-teman waktu teman-teman dapat 200 NT gaji misalnya, 200 NT teman-teman makan 100 NT. Nah tapi pada saat teman-teman udah naik gajinya jadi 500 NT, teman-teman jadi 400 NT juga, itu kan berarti sama aja, teman-teman cuma dapat 100 NT gitu loh spare-nya atau sisanya. Nah kalau bisa, kalau teman-teman dapat gaji yang lebih tinggi, ya tetap sama teman-teman, gaya hidup teman-teman itu ya tetap di bagian yang sewajar-wajarnya aja, biar teman-teman juga bisa nabung lagi nih ke depannya gitu. Jadi kita bisa banyak amunisi ke depannya. Nah mungkin ini sangat basic atau sangat fundamental atau sangat mudah lah ya untuk dibicarakan, tetapi sangat sulit untuk diterapkan teman-teman, karena ya sebenarnya aku sendiri juga sekarang kan lagi part time dan aku juga ngerasain tuh susah tuh ngejaga gimana caranya supaya aku tetap berada di gaya hidup yang sama, nggak naik lah gaya hidupnya gitu loh. Karena itu kan sesuatu yang buruk teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, semua ini kita harus coba lakuin, dan juga kita harus langsung lakuin, langsung eksekusi, biar kita tahu sebenarnya hasilnya itu kayak gimana sih. Dan juga kita nggak boleh tuh teman-teman kayak ngelakuinnya itu secara yang nggak konstan. Jadi misalnya ya udah deh minggu ini aku kurangin, tapi minggu depan ya udah biasa lagi gitu loh. Nah nanti jadinya nggak kelihatan hasilnya, itu nggak kelihatan banyak teman-teman. Nah aku berharap kita semua bisa jalan ini bareng-bareng. Coba tulis di kolom komen kalau misalnya teman-teman ada mungkin saran, atau teman-teman ada masukan, atau teman-teman ada mungkin progresnya gimana, boleh teman-teman share di kolom komen, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol juga ke depannya teman-teman. Nah mungkin tips yang keempat dan yang terakhir, buat teman-teman yang masih bingung gimana caranya ngatur financial planning atau ngatur uang teman-teman tuh harusnya gimana sih. Karena kan ya kita posisinya sekarang lagi di luar negeri, dan kita bisa aja waktu kontrak udah habis kita harus pulang ke Indo. Nah pulang ke Indo kita maunya kan jadi bos ya teman-teman, gimana sih caranya ngatur uangnya itu kayak gimana. Nah teman-teman boleh cek video aku yang udah lama banget, yang waktu di tahun lalu aku buat, teman-teman boleh cek, itu ada video tentang gimana sih cara ngatur finansial kita secara yang lebih baik teman-teman. Mungkin gini aja sih teman-teman, buat teman-teman yang masih pengen belajar, aku saranin banget teman-teman untuk cek di kolom komen atau kolom description di bawah. Teman-teman lihat itu description box ada 2 link video. Satunya video yang Raymond Chin yang aku dapetin info-info ini, teman-teman boleh lihat biar lebih jelas. Dan juga video yang aku bilang tadi yang 1 tahun lalu, gimana sih caranya teman-teman bisa ngatur financial planning teman-teman sendiri. Mungkin hari ini sampai sini aja. Sorry teman-teman, fun fact yang hari ini agak cukup berat, tapi aku yakin ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin sampai sini aja teman-teman. See you guys on the next fun fact. Aku Ken pamit undur diri dulu. Bye bye. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Ken di section
iRadio keliling Indonesia. Nah, jadi hari ini kita akan tur di salah satu soto yang terkenal di Bandung, yaitu Soto Sedap Boyolali. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, ini rame banget teman-teman. Nah, ini lokasinya di Jalan Trunojoyo nomor 25. Nah, teman-teman bisa searching tuh di Google Maps. Nah, teman-teman, jadi ini spesial banget nih restorannya. Kenapa? Karena makanannya enak banget. Terus juga banyak banget gorengan yang tersedia. Nah, caranya itu teman-teman tinggal ambil piring, ambil kertasnya, ambil capitannya, dan teman-teman langsung pilih deh gorengan yang teman-teman mau. Nah, teman-teman boleh pilih nih, mulai dari goreng-gorengan telur gulung, telur puyuh kecap, terus juga ada ati ampela, ada tahu goreng, tempe kering, tempe segitiga, tempe mendoan, tahu mendoan, lumpia, dan masih banyak lagi nih teman-teman, serta keripik-keripik yang lainnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, aku udah ambil beberapa untuk aku cobain nanti. Oke teman-teman, langsung lanjut ke meja. Nah teman-teman, kurang lebih kayak gini nih penampakan ruang makan dari restoran Soto Sedap Boyolali ini teman-teman. Ya kurang lebih gede, terus juga banyak angin gak panas, terus juga cukup ramai nih teman-teman. Nah, yang sekarang kita pesan dulu nih makanannya apa aja. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang, aku ada tandain beberapa makanan yang teman-teman nanti bisa lihat, yaitu soto ayam dan juga soto sapi teman-teman. Nah, ini nih di sini itu makanannya itu sudah pakai nasi ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan perlu pesan nasi putih kalau misalnya teman-teman nggak mau makan 2 porsi. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri nih dari minuman dan makanannya sendiri. Dan juga di atas sana juga ada menunya lah sekali lagi teman-teman. Dari harga sih relatif murah ya teman-teman, hanya beberapa ribu aja, 10.000, 20 gorengannya juga cuman beberapa ribu doang teman-teman. Dan menurutku sih ini worth it ya teman-teman. Tapi teman-teman harus ingat, karena harganya yang murah, juga porsinya nanti teman-teman lihat sendiri deh. Nah teman-teman, kurang lebih ini gorengan yang aku pesan hari ini. Ada tempe mendoan, tahu mendoan, dan juga ada lumpia serta perkedel. Nah, makanan yang kita udah pesan itu udah datang teman-teman. Jadi yang ini itu adalah soto ayam. Nah, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, ini porsinya itu mungkin buat beberapa orang tuh cukup kecil ya teman-teman, relatif kecil. Karena ya kurang lebih harganya juga cuma belasan ribu doang nih teman-teman. Ya cocok lah buat anak kos atau pekerja yang mau hemat nih. Tapi teman-teman gak boleh remehin nih, isinya masih ada banyak banget. Ada ayam, ada soun, ada kentang, dan juga ada sedikit daun-daunan gitu teman-teman. Kita langsung cicip aja ya sekarang. Nah, jadi waktu aku cicip sotonya tuh gurih banget teman-teman. Teman-teman bisa, walaupun kecil, masih terasa banget gurih dari kaldu ayam tersebut teman-teman. Nah, sekarang kita langsung bumbuin aja. Aku biasa bumbuin pakai cabai dan juga jeruk nipis. Dan setelah ditambahin itu teman-teman, wah, rasanya itu jadi makin mantep teman-teman. Teman-teman wajib cobain kalau suka yang pedas. Nah, ini soto dagingnya nih teman-teman. Nah, soto dagingnya ini mungkin lebih gelap atau lebih butek ya kelihatan kuahnya. Karena ya relatif harga juga lebih mahal nih teman-teman. Kita langsung cobain aja. Nah, jadi dari segi rasa sih soto sapinya itu lebih berkaldu ya menurut aku dibanding soto ayamnya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kesempatan bisa pesan 2, teman-teman harus wajib pesan 2 nih. Nah, teman-teman dengar sendiri tuh bunyi dari tempe mendoannya tuh crispy banget teman-teman. Jadi walaupun terpajang secara prasmanan di depan, masih tetap crispy teman-teman. Wah, aku waktu ngedit video ini aku dengerin lagi bunyinya, ngiler teman-teman, pengen balik lagi ke Bandung dan cobain dan makan soto sedap Boyolali ini teman-teman. Nah, jadi lumpia ini aku pikir lumpia sayur gitu kan teman-teman, tapi ternyata kayak aku nggak tahu namanya apa, tapi rada manis. Untuk perkedelnya teman-teman itu enak banget teman-teman. Teman-teman wajib coba deh perkedelnya, karena perkedelnya itu lembut dan juga terasa banget kentangnya. Nah, untuk grand finally itu aku pasang tahu mendoan. Karena kenapa? Teman-teman bisa lihat nih, tahunya itu tergoreng crispy, terus juga tahunya nggak pelit, sayur yang di dalamnya juga nggak pelit banget teman-teman.
Dan waktu kita makan, itu rasanya lembut di dalam dan juga crispy di luar. Teman-teman wajib cobain. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja. Aku berharap teman-teman bisa suka dengan video ini. Kalau teman-teman suka, teman-teman like, teman-teman share, dan juga teman-teman subscribe. Oke teman-teman? Oke. See you guys on the next video. Dadah!请问厕所在哪里？这里没有厕所。请问厕所在哪里？直走到底。请问厕所在哪里？直走后右转。请问厕所在哪里？直走后左转。请问厕所在哪里？ Numpang tanya, toilet di mana? 这里没有厕所。 Di sini tidak ada toilet. 前面直走到底。 Lurus ke depan sampai mentok. 直走后右转。 Lurus lalu belok kanan. 直走后左转。 Lurus lalu belok kiri.